Teori pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Andri Susilo SE MM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohaninya. Amin, Allahumma amin. Oke, baiklah teman-teman. Perlu kita ketahui bahwasannya sekarang sedang ramai orang membicarakan isu mengenai masa jabatan presiden antara 2 periode atau 3 periode. Hal ini tentu saja menjadi bahan perbincangan politik saat ini. Lalu, bagaimana tanggapan kalian atau teman-teman semua mengenai hal tersebut? Mari kita simak video dari teman-teman kita mengenai tanggapan mereka terhadap isu masa jabat presiden 2 periode dan 3 periode. Oke, kita langsung bertanya-tanya nih ke teman-teman kita atau rekan kita nih. Gimana sih menurut Bung Rizky nih? Pendapat Bung Rizky mengenai isu wacana tentang presiden 2 periode dan 3 periode. Padahal kan ini banyak sekali ya, apalagi kemarin-kemarin kan udah ada aksi-aksi massa gitu ya, demo-demo gini gitu lah, mengenai 3 periode dan 2 periode. Ya kalau misalkan menurut saya pribadi, tentu saja ketika berbicara tentang 3 periode ini sangat ada yang pro dan juga ada yang kontra. Oke, untuk pro dan kontranya ini seperti apa? Ya sudah jelas, banyak sekali masyarakat yang sangat tidak menyetujui dengan apa yang telah terjadi di negara kita ini, khususnya tentang 3 periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Karena kemarin saja khususnya mahasiswa, pertama saya mengucapkan memang terima kasih karena memang peran mahasiswa ini sangat penting dalam menjalankan roda-roda di kehidupan ataupun roda-roda untuk membantu pemerintah di negara kita ini, khususnya di Kabupaten Lebak. Artinya dengan aspirasi yang dimiliki oleh mahasiswa itu bakalan didengar oleh pemerintah kabupaten. Kita bilang kayak misalnya peran mahasiswa sebagai aspirasi dari rakyat untuk menyampaikan ke pemerintahan. Gimana kalau misalnya pemerintahan itu kayak gak ngedengar gitu, atau kayak menutup kuping gitu, atau kayak pokoknya kayak aspirasi dari rakyat gitu kayak gak diterima. Misalkan kayak pemerintah itu kayak seolah-olah ya udah biasa aja sih, kayak tutup kuping aja gitu, nggak mau ngedengerin. Ya kalau misalkan kayak gitu ya berarti tanda tanya dong di pemerintah, yang di pemerintahan ini kenapa gitu. Karena pada hakikatnya peran mahasiswa ini sangat penting. Kalau misalnya tidak ada mahasiswa, ya apa yang dikatakan oleh rakyat biasanya tidak bakal didengar, Tidak bakal tersampaikan. tidak gitu ya? bakal tersampaikan dengan baik ya, dengan baik gitu kan ya itu. Oke, tadi kan mengenai kelangkaan minyak goreng, terus kenaikan BBM ya. Gini nih, kita kan kayak memandang apa ya, sudut pandang sebelah itu yang negatifnya kan selama masa jabatan beliau nih, misalkan selama 2 periode ini kan ada kenaikan harga atau kelangkaan minyak atau kenaikan BBM atau perubahan lah ekonomi masyarakat nih. Tapi kan ada sisi positifnya juga, beliau itu kan sudah membangun infrastruktur yang banyak, kemudian perkembangan pelabuhan. Apakah hanya menyudut pandangkan karena apa ya? Karena masalah yang tadi itu loh, yang kelangkaan minyak goreng atau kenaikan BBM. Padahal kan sudut pandang yang positifnya juga beliau ada gitu. Jadi gini, Untuk, kalau kan jadi gini beliau ya, juga udah merubah Indonesia itu semakin lebih maju gitu, sedikit demi sedikit mungkin. Tapi di sisi lain juga ada misalkan sisi negatifnya ya, misalkan kayak kelangkaan minyak goreng atau kenaikan BBM gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita berbicara tentang kelangkaan, di setiap tahun juga sebetulnya yang namanya kelangkaan barang itu pasti ada. Adapun barang pasti ada kenaikan harganya gitu kan. Tentu saja ini peran dari pemerintah khususnya di bidang Kementerian Perdagangan untuk terus memasok
barang tersebut, agar ketersediaan barang tersebut itu selalu ada gitu untuk masyarakat, dan juga harganya harus terjangkau. Kalau misalnya berbicara tentang 3 periode, tentu saja itu tidak sesuai dengan jalan demokrasi yang ada di Indonesia ini, karena dari tahun ke tahun, dari tahun ke belakang, kita melihat bahwa presiden itu hanya menjabat 2 periode saja. Tentu saja ini tidak mungkin, pasti ada peran andil dari ada pihak yang mendorong presiden untuk 3 periode tersebut. Di sini saya tidak menyebutkan siapa yang mendorongnya ya, tapi pasti ada gitu loh yang mendorong untuk presiden ini agar naik jabatannya ke 3 periode tersebut. Gitu. Sebetulnya kalau misalnya kita berbicara tentang kepemerintahan sekarang, Terus jadi ini kesimpulannya menurut Iki nih, gimana sih ini masalah 3 periode sama 2 periode ini intinya gitu? Apalagi kalau kita mau mengulas ya, kemarin terjadi aksi massa gitu. ya sebetulnya kan kalau misalkan saya pribadi, saya tidak menyetujui presiden yang sekarang ini naik 3 periode, karena tidak sesuai dengan jalannya demokrasi yang ada di Indonesia ini gitu kan. Kenapa? Karena ya tadi itulah, seperti yang saya jelaskan, yang saya udah jabarkan gitu kan, ya pokoknya tidak jauh dari yang saya jabarkan tadi. Oke, terus mengenai penundaan pemilu nih tahun 2024 itu bagaimana? Kemarin saya dengar berita katanya pilkada itu tidak ditunda pada bulan apa namanya 18 Juli atau tanggal berapa gitu kan. Intinya presiden juga pernah menyampaikan bahwa tidak ada penundaan pemilu gitu loh, seperti itu. Nah, selain tadi penundaan pemilu 2024 nih, bagaimana sih pendapat Iki mengenai hal di mana masyarakat ini sekarang tuh sedang marak-memarak membandingkan masa jabatan Presiden Jokowi dengan masa jabatan Presiden Pak Susilo Bambang Yudhoyono ini? Ya artinya gini ya, kalau misalkan kita berbicara tentang membandingkan, artinya ada harapan besar dari masyarakat kepada pemerintahan sekarang ini agar apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu kemudian diikuti oleh presiden sekarang, karena banyak sekali kebijakan yang dirasa itu sama-sama menguntungkan gitu loh. Rakyat untung, pemerintah juga untung. Kalau misalkan berbicara sekarang ini kan kayak rakyat itu banyak sekali yang kontra gitu loh, kayak gitu.